Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya mau coba sharing mengenai gimana dari QGIS itu kita bisa bekerja dengan file QPackage. Mungkin banyak rekan-rekan yang biasa kerja dengan QGIS, kemudian untuk penyimpanan storage data vektornya dalam menggunakan save file. Nah, saat ini saya mau coba sharing ke rekan-rekan gimana dengan QGIS itu penyimpan data vektornya menggunakan GeoPackage ya. Oke, di sini saya menggunakan QGIS 310 ya. Namun rekan-rekan bisa bekerja, bahkan GeoPackage sebenarnya sudah dikenalkan pada saat versi QGIS 2 versi X ya. Saya lupa mulai kapan. Tapi di versi 2 itu sudah saya temukan. Kemudian di versi ketiga sudah ada juga. Oke. Nah, di sini saya pakai 310. Langkah pertama saya membuat sebuah project baru ya, seperti biasa. Kemudian project ini saya simpan dulu nama filenya ya. Misalkan di sebuah folder yang sudah saya siapkan. Ya, folder yang kemarin itu sudah saya siapkan di ctem demo QPackage sini ya. Misalkan saya kasih nama projectnya adalah QPackage Pouch ya, misalkan seperti ini namanya, saya kasih nama seperti ini. Nah, dari sini projectnya sudah saya siapkan. Kemudian ada baiknya mungkin saya siapkan juga menggunakan peta dasar dari OSM. Nih, saya masukkan dulu OSM nya sebentar. OpenStreetMap. Oke. Saya sudah masukkan seperti ini. Saya masukkan, misalkan saya arahkan OSM-nya adalah misalkan ke kota Semarang, seperti ini. Oke, saya arahkan seperti ini ke kota Semarang. Ya, langkah selanjutnya adalah saya akan menyiapkan dua buah vektor. Yang pertama misalkan as jalan, yang kedua adalah poli bangunan. Ya, poli bangunan. Nah, kedua vektor ini akan disimpan dalam satu buah file GeoPackage. Nah, langkah pertama adalah saya siapkan adalah create sini layer create new GeoPackage. Oke. Seperti terlihat di sini, akan saya zoom. Seperti terlihat di sini bahwa di sini diminta adalah database GeoPackage-nya akan disimpan di mana. Nah, kita buat misalkan diletakkan di satu folder yang sama dengan file GeoPackage-nya. Ya, ini sama, sudah sama. Mungkin kita kasih nama misalkan gpkg db. Nah, gini aja namanya. gpkg db, saya kasih nama seperti ini, kemudian saya save ya. Sehingga lihat di sini bahwa filenya sudah akan diletakkan di sini. Nah, kemudian sini table name. Table name di GeoPackage ini itu adalah mewakili satu buah layer ya. Jadi satu table name dalam GeoPackage akan mewakili satu buah layer. Nah, sesuai rencana, layer pertama akan saya buat adalah as jalan tadi. Sorry, saya ganti as jalan ya. Nah, as jalan ini geometry type-nya akan saya buat line. Ya, kemudian menggunakan CRS-nya adalah yang EPSG 4326. Nah, kemudian di bawah sini ada perintah new field. Artinya di layer ini diminta untuk kita coba desain juga atribut apa saja yang akan dimasukkan di sini. Misalkan saya masukkan nama jalannya
Ya, teksnya misalkan saya kasih 50, saya add tulis. Kemudian kolom berikutnya adalah misalkan panjang jalan ya. Misalkan. Di sini panjang saya kasih tipe data decimal field ya. Saya add tulis. Kemudian dan seterusnya ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Saya di sini mau kasih quick aja ya. Nah, di sini ada layer identifier. Jadi layer identifier-nya kita akan kasih name-nya apa. Jadi layer identifier name-nya adalah saya kasih nama as jalan. Kalau dikasih deskripsinya silahkan ya. Nah, di sini ada feature ID column. Defaultnya adalah FID. Jadi kalau kita kosongkan dia akan create satu buah ID untuk feature as jalan untuk tiap recordnya itu dengan kolom FID. Nah, misalkan saya ubah menjadi ID saja, kemudian geometry column-nya saya ganti namanya menjadi geom. Nah, di sini saya biarkan untuk create spatial index. Sampai sini kita sudah ready untuk membuat satu buah layer untuk as jalan. Oke. Dan kalau sudah kita klik OK saja. Nah, lihat di sini kita sudah siap satu buah layer as jalan. Oke. Saya save dulu project ya. Nah, sehingga ini operasionalnya sudah siap seperti biasa aja ya. Misalkan saya mau create as jalan, saya tinggal klik sini, edit, kemudian di sini ya, seperti ini, seterusnya saya klik sini, misalkan namanya jalan Patimura, oke, kemudian klik OK, kemudian save ya. Jadi seperti biasa, seperti ini sudah jadi ya layernya ini. Nah, selanjutnya saya coba satu buah lagi layer, yaitu polygon yang akan mewakili misalkan bangunan ya, akan mewakili bangunan. Tetapi polygon ini akan saya buat dalam file QPackage database yang tadi ya. Jadi seperti ini caranya, layer, kemudian create ya. Di sini ada new QPackage layer seperti tadi ya, sama caranya new QPackage. Nah, di sini kita akan arahkan database-nya ke QPackage yang tadi, yang ini ya, yang di dalamnya sudah ada layer as jalan. Saya klik sini 2 kali aja sehingga dia ada di sini. Nah, table name ini kita ganti namanya, tadi ada misalkan saya ganti namanya menjadi poli bangunan misalkan. Nah, tipe geometrinya adalah polygon. Nah, di sini misalkan saya kasih nama beberapa kolom ya. CRS-nya pakai 4326 ya. Namanya misalkan alamat, sebentar. Saya ganti misalkan alamat, teks datanya misalkan 100, kemudian luas misalkan ya, saya kasih nama misalkan decimal real, saya add dan seterusnya ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Sampai sini kemudian seperti biasa lagi layer identifier-nya tentukan ya, saya akan dibuat seperti default-nya saja. ID-nya saya ganti dengan ID, kemudian geometry column-nya saya ganti dengan geom. Ya, jadi ini akan menjadi column name untuk geometry column ya. Kemudian kalau sudah klik OK saja. Nah, ketika klik OK, maka akan ada ini. Ada pop-up yang keluar yang mengatakan bahwa file GeoPackage ini already exists. Nah, apa nih? Do you want to override the existing file atau add a new database or add a new layer to it? Nah, yang kita akan lakukan adalah add a new layer to it. Artinya berarti kita pilih yang add new layer seperti ini. Sehingga di sini poli bangunan ini ya, poli bangunan ini berada di file GeoPackage yang sama dengan as jalan. Ya, seperti lihat di sini bahwa dia berada di file GeoPackage yang sama di as jalan. Sehingga kita bisa lakukan operasional seperti kita digitasi biasanya ya. Kita digitasi biasanya. Oke.
Misalkan seperti ini. Ya. Kita save. Ya. Sehingga kita berhasil, jadi dua layer ini berada di satu file GeoPackage. Kalau kita lihat, file yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, ini ya. Ada file project-nya dan ini file GeoPackage. Di mana di dalam file GeoPackage ini ada dua buah layer yang mengandung poligon dan as jalan. Ya. Sedangkan dua file lagi ini adalah file yang terbentuk ketika file GeoPackage ini sedang digunakan. Ya. Inilah salah satu konsep kalau kita menggunakan database menggunakan database yang menggunakan file system. Oke, seperti ini ya, kita save project-nya. Sehingga, nah ini akan kita buktikan. Ketika project ini saya close, artinya file GeoPackage itu tidak lagi dalam kondisi digunakan. Akibatnya adalah dua file yang tadi hilang. Nah, sisa dua file yang sebenarnya kita gunakan, yaitu GeoPackage dan GeoPackage DB-nya. GeoPackage project-nya, dengan file GeoPackage-nya. Nah, kalau project-nya saya buka lagi, lihat sini. Project saya buka yang recent tadi ya, seperti ini saya buka ya, sehingga di sini dua file tadi akan terbentuk lagi, yang GeoPackage SHM dan GeoPackage wall, seperti itu. Oke, demikian rekan-rekan pengenalan mengenai gimana kita membuat layer vektor dengan menggunakan database GeoPackage ya. Ikuti video-video berikutnya, saya akan coba kupas lagi soal hal lain dengan GeoPackage. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.